Halo teman-teman semua, Shalom, perkenalkan nama saya Sartika Margareta Turnip dengan NPM 2011 011 063 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya hendak bercerita mengenai nama baptis saya yang diambil dari Santa Margareta. Selamat menyaksikan. Santa Margareta dilahirkan di Troyes, tepatnya Prancis, pada tanggal 17 April tahun 1620. Berikut foto Santa Margareta yang mungkin kalian belum ketahui. Santa Margareta melewatkan sebagian besar 80 tahun usianya di Montreal, tepatnya di Kanada. Margareta adalah anak ke-6 dari 12 bersaudara. Orang tuanya dikenal adalah orang-orang yang saleh. Tidak hanya itu, ketika Santa Margareta berusia 19 tahun, ibunya meninggal dunia. Sehingga Margareta harus mempunyai beban tanggung jawab untuk merawat adik-adiknya. Ayahnya kemudian menyusul ibunya ketika ia berusia 27 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga Santa Margareta berdoa agar Tuhan menguatkan dirinya dan melancarkan segala urusan apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Beruntungnya, saat itu adik-adiknya sudah dewasa. Saat itu, Gubernur Montreal, Kanada mengunjungi Prancis. Ia berusaha mencari dan mendapatkan guru-guru untuk dunia baru. Kemudian ia mengajak Santa Margareta untuk bergabung dan mengajar di Montreal untuk mengajar di sekolah dan di kelas-kelas agama. Saat itu pun Margareta setuju dan mengiyakan. Tidak hanya itu, Margareta memberikan sebagian harta warisan yang diberikan dari orang tuanya kepada para anggota keluarganya. Mereka tidak percaya bahwa Santa Margareta sungguh akan meninggalkan tanah airnya yang beradab untuk pergi ke daerah seberang yang laut yang masih primitif. Namun demikianlah itulah yang ia lakukan. Santa Margareta berlayar pada 20 Juni 1653 dan tiba di Kanada pertengahan November. Santa Margareta memulai pembangunan kapel pada tahun 1657. Kapel tersebut dipersembahkan kepada Santa Bunda Maria sebagai bunda penolong yang baik. Pada tahun 1658, Santa Margareta membuka sekolahan yang pertama. Margareta sadar akan kebutuhan untuk merekrut lebih banyak pengajar. Ia pulang ke Prancis pada tahun 1659 dan kembali bersama 4 orang rekannya. Pada tahun 1670, ia pulang lagi ke Prancis dan kembali dengan 6 orang baru rekannya. Perempuan pemberani ini, yaitu Santa Margareta, menjadi biarawati pertama dari kongregasi Notre Dame. Ketika terjadi bencana kelaparan, Santa Margareta dan para biarawatinya membantu masyarakat di koloni tersebut agar bertahan hidup. Mereka membuka sebuah sekolah keterampilan dan mengajarkan kaum muda bagaimana mengurus rumah tangga dan pertanian. Kongregasi Santa Margareta pun tumbuh dan berkembang pada 1681. Ada 18 biarawati saat itu, dan 7 diantaranya adalah gadis-gadis Kanada. Mereka membuka lebih banyak daerah misi dan 2 biarawati ditugaskan mengajar di daerah misi suku India. Santa Margareta sendiri yang menerima 2 perempuan Indian tersebut, sehingga ia merupakan perempuan India pertama yang bergabung dalam kongregasinya. Pada hari tanggal 1 Januari 1700, seorang biarawati muda tersebut yang ia doakan sepenuhnya sembuh dari penyakitnya. Ia didoakan oleh Santa Margareta agar Santa Margareta memiliki penyakit yang ia punya sehingga biarawati tersebut sembuh, sehingga Santa Margareta demam selama 12 hari dan wafat 12 Januari 1700. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paus II
pada tanggal 2 April 1982 dan dia dibeatifikasi pada 12 November 1950 oleh Paus Pius ke-12 dan dikanonisasi 31 Oktober 1982 oleh Beatus Paulus Yohanes Paulus II, sehingga pada 12 Januari di hari kematian Santa Margareta merupakan hari perayaan untuk memperingati Santa Margareta. Dari hal-hal yang saya ceritakan tersebut, kita bisa memetik bahwa Santa Margareta adalah orang yang baik, orang yang aktif melayani sesama, orang yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Kita lihat bahwa dulu ia ditinggalkan oleh seorang ibu dan ia harus merawat adik-adiknya. Tidak hanya itu, ia rela membagikan harta warisan dan diberikan orang tuanya untuk keluarganya yang lain, sehingga ia lebih mementingkan untuk melayani, membuka sekolahan, mengajari gadis-gadis muda untuk mengurus rumah tangga itu seperti apa, bertani, dan lebih terkejutnya lagi Santa Margareta berdoa kepada Tuhan biarlah penyakit yang dialami biarawati muda tersebut berpindah kepada Santa Margareta, sehingga biarawati muda tersebut sembuh. Dan Santa Margareta mengalami penyakit tersebut hingga ia meninggal pada 12 Januari. Sungguh Santa Margareta banyak sekali yang kita dapat ambil pelajarannya. Santa Margareta adalah orang yang sangat baik, gadis yang sangat pemberani, gadis yang sangat bijaksana dan mau melayani sesama, mencintai sesama, menolong sesama. Semoga kita semua bisa mempelajari dan meneladani kisah Santa Margareta. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyaksikan video saya. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian dan kalian semua selalu sehat. Terima kasih.